这星辰塔，主人小心！双重剑影，破！我们也好有个照应。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Star episode ke-193. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Fong diincar oleh banyak kaisar, bahkan ratusan kaisar setelah keberadaan Lo Fong yang telah diketahui. Mereka semua mengepung Lo Fong, tetapi di sana mereka dibuat kaget karena Lo Fong yang memiliki kekuatan sangat besar bisa membuat batas kaisar kabur terbirit-birit dan juga satunya terjatuh koma. Dan juga Lo Fong kemarin bertarung menghabisi 13 kaisar, yang hal itu pun semakin membuat Lo Fong ditakuti oleh banyak kaisar. Yang singkatnya Lo Fong langsung pergi dari sana dengan teleportasi dari kaisar fantasi bintang. Dan setelahnya juga Lo Fong menggunakan kekuatan jiwanya untuk membuat kaisar panah berat sebagai babunya, yang kemarin pun kaisar panah berat telah menunjukkan dirinya yang memiliki wujud sebagai Mas Bro ataupun kapibara. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Babata dan juga Atuka yang sangat menyukai Mas Bro karena bentuknya yang lucu. Apalagi tingkah Mas Bro seperti pria disiplin dan juga tegap. Tetapi Mas Bro menjawab bahwasanya ia merupakan pria yang tangguh dan juga siap untuk menjadi pelayannya Lo Fong. Dan di sana pun Lo Fong memberikan hadiah kepada Mas Bro, yaitu lonceng ungu yang memiliki kandungan hukum ruang dan juga hukum api. Mas Bro sangat menyukainya. Ia langsung berterima kasih kepada Lo Fong, yaitu dengan memeluk kakinya Lo Fong. 认主试试。真好，主人，你的。 Setelahnya pun Mas Bro mencoba untuk memahami hukum ruang dan juga hukum api dengan ia menyentuh lonceng ungu tersebut. Tetapi ternyata proses yang dilakukan oleh Mas Bro sangat lama sampai membuat Lo Fong dan juga lainnya merasa bosan, bahkan membuat mereka semua tertidur. Dan singkat cerita, Mas Bro pun pada akhirnya bisa menguasai harta lonceng ungu tersebut. Kemudian pun berpindah dengan Lo Fong yang pergi ke tempat aliansi Hong, yang di sana Lo Fong bertemu kembali dengan kaisar fantasi bintang untuk memberitahu kepada ia bahwasanya Lo Fong akan pergi ke Menara Bintang. 闯一闯域外战场危险级别最，我军工早就达到要求。 Tetapi jika dilihat dari pemandangan ini cukup lucu juga cuy. Hubungan Lo Fong dan juga kaisar fantasi bintang sangat dekat, seperti memiliki perasaan tertentu. Tetapi sayangnya Lo Fong sangat setia kepada Shushin yang kayaknya gak bakalan nambah istri. 那孕育的阵风星辰塔确实值得一去。 Kaisar fantasi bintang cukup mengerti kenapa Lo Fong ingin pergi ke Menara Bintang, yang walaupun Menara Bintang merupakan tempat yang berbahaya karena tempat tersebut menjadi perkumpulan dari para Andiying untuk mendapatkan harta karun di sana, yang dimana harta karun yang diincar adalah sebuah harta yang disebut sebagai bintang tersegel, yang harta bintang tersegel tersebut memiliki kemampuan untuk mengurung secara permanen kekuatan ranah universe vulnerable, dan banyak Andiying mengincar harta tersebut bahkan sampai ratusan ribu dari berbagai ras. Mereka semua berkumpul di Menara Bintang untuk mendapatkan harta tersebut. Dan setelahnya Lo Fong pun berpamitan dengan kaisar fantasi bintang, dan lalu pun Lo Fong melakukan perjalanan menuju ke tempat Menara Bintang. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di Menara Bintang, yang di Menara Bintang tersebut mereka semua dibuat takjub karena Menara Bintang yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada benua Yanjin. Mas Bro membenarkan hal tersebut. Ia juga memberitahu bahwasanya Menara Bintang memiliki ukuran sampai 9 tahun cahaya yang diisi oleh 9 nebula yang berbentuk spiral. Tetapi spiral itu merupakan ancaman berbahaya yang bahkan ranah Universe Master bisa akan terbunuh jika mereka masuk lebih dalam
dalam di spiral tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Lo Feng ia justru terpengaruh oleh menara bintang yang membuat Lo Feng sampai terbengong. Babata khawatir kepada Lo Feng, ia membangunkan Lo Feng dan bertanya kepada Lo Feng apa yang terjadi. Lo Feng menjawab bahwasanya ia mendapatkan sebuah panggilan dari menara bintang ini, seperti menara bintang ini memberikan sambutan kedatangan kepada Lo Feng, yang bahkan perasaan ini sangat menggetar jiwanya Lo Feng melebihi amornya Lo Feng ataupun lepengan warisan Rasan Jin. Lo Feng penasaran dan mencoba untuk merespon balik menara bintang untuk menunjukkan kehadirannya kepada menara bintang, yaitu dengan Lo Feng yang melepaskan energi mentalnya berharap menara bintang dapat merespon balik dan Lo Feng bisa berkomunikasi dengan menara bintang. Tetapi sayangnya menara bintang tidak memberikan respon kepada Lo Feng dan Lo Feng pun menggunakan cara lain seperti meneteskan darahnya di menara bintang. Tetapi sayangnya hal tersebut juga tidak berhasil, yang membuat Lo Feng pun semakin kebingungan kenapa menara bintang ini tidak menjawab panggilannya padahal menara bintang ini memanggil dirinya. Tetapi Lo Feng mensampingkan masalah ini dan Lo Feng ingin untuk melakukan penjelajahan di menara bintang lebih dalam lagi. Yang lalu pun Lo Feng melanjutkan perjalanan bersama dengan Mas Bro, yang dalam langkah pertama tiba-tiba saja Lo Feng langsung berpindah secara cepat di bawah arus oleh menara bintang. 有无数移动的静力空间组成。星辰塔。 Yang Mas Bro juga menjelaskan kepada Lo Feng bahwasannya menara bintang ini tersusun oleh ruangan terlarang, yang setiap ruangan tersebut memiliki dunia yang berbeda-beda. Dan setelahnya pun mereka memasuki ruangan pertama, yang di sana mereka berpindah di sebuah tempat seperti gurun besar. Babata dibuat takjub dengan area terlarang ini, tetapi Mas Bro juga menjelaskan kalau area terlarang merupakan tempat yang sangat tertutup, yang dimana komunikasi dan juga teleportasi sangat terbatas, dan jika mereka ingin keluar dari menara bintang secara paksa, maka mereka masih bisa untuk menggunakan teleportasi negara dewa. Tetapi untuk berteleportasi berpindah di setiap ruangan pada setiap area terlarang, hal tersebut tidak bisa. Namun tak lama kemudian Mas Bro merasakan adanya aura berbahaya. Langsung pun Mas Bro menggunakan tubuh Kaisar Panah Beratnya untuk melindungi Lo Feng, yang ternyata ancaman bahaya tersebut berasal dari binatang robot emas kalajengking raksasa. 主人，小心！ Mas Bro langsung masuk ke dalam tubuh Kaisar Panah Berat yang menghajar kalajengking emas itu dengan membanting-bantingnya dan lalu melemparkan kalajengking emas itu menjauh. Tetapi tak lama kemudian ancaman lain muncul, yaitu binatang kelabang raksasa yang dimana berukuran 1000 km. Mas Bro menjelaskan kalau binatang ini merupakan binatang penjaga area terlarang, dan untuk mereka bisa mengalahkan penjaga ini, mereka hanya bisa untuk menggunakan serangan fisik yang dapat menggetarkan energi inti mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa untuk menggunakan kekuatan mental karena para penjaga ini tidak memiliki kesadaran ataupun jiwa. Jadinya serangan yang paling mempan hanyalah serangan fisik. Dan setelahnya Lo Feng bersama dengan Mas Bro, mereka berdua bekerja sama menghadapi binatang kelabang tersebut, yang dalam pertarungan itu walaupun serangan fisik merupakan serangan yang hanya mempan diterima oleh binatang kelabang, tetapi serangan fisik dari pedangnya Lo Feng dan Mas Bro mencoba untuk meningkatkan serangan anak panahnya dengan ia melepaskan tembakan anak panah ganda. 双重剑体。 Yang serangan tersebut dapat membuat lubang besar pada tubuh kelabang raksasa itu. Namun setelahnya kelabang tersebut tiba-tiba saja terbelah menjadi dua, yang setiap tubuhnya membentuk kelabang baru yang sekarang adanya dua kelabang. Kelabang tersebut langsung melepaskan serangan mereka kembali, yang serangan itu mampu untuk memberikan jeratan kepada Mas Bro yang membuat Mas Bro tidak bisa bergerak. Dan Lo Feng pun langsung melakukan pergerakan untuk menyelamatkan Mas Bro dengan ia menggunakan teknik kebijakan bulang dari sayap sawunya. Yang dengan hal itu Lo Feng mampu memotong tubuh dari kelabang tersebut, yang membuat pada akhirnya Mas Bro terbebas. Dan setelahnya Lo Feng bersama dengan Mas Bro mereka bekerja sama kembali menghadapi dua kelabang tersebut.
yang pada akhirnya Mas Bro bersama dengan Lo Fong bisa menyerang balik kelabang tersebut, yang pada akhirnya mereka berdua berhasil untuk memojokkan kedua kelabang itu. Dan di saat mereka yang ingin melanjutkan serangan mereka, tiba-tiba saja dari perut kalajengking itu adanya sebuah serangan yang mengarah kepada mereka berdua, yang membuat Lo Fong bersama dengan Mas Bro mereka kehilangan momentum dan serangan mereka berhenti di sana. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja area terlarang mereka mendapatkan guncangan besar. Hal ini membuat Lo Fong merasa kebingungan, dan di sini Mas Bro menjelaskan bahwasanya guncangan ini merupakan pertanda dari harta bintang tersegel akan segera terlepas dari menara bintang ini, yang menandakan kejadian besar dan juga kesempatan besar untuk mereka mendapatkan harta bintang tersegel akan segera terjadi. Mas Bro melihat adanya sebuah jalan keluar dan Mas Bro mengajak kepada Lo Fong untuk pergi ke sana, yang secara bersamaan juga Mas Bro mampu untuk menghadapi binatang kalajengking lainnya, yang singkat cerita Mas Bro bisa membawa Lo Fong ke tempat jalan keluar. Yang setelahnya mereka berada di lorong dari menara bintang, dan di lorong menara bintang itu mereka melihat adanya harta bintang tersegel. Lo Fong dibuat kagum dengan harta bintang tersegel itu karena ukurannya yang sangat besar, yang jika diukur maka harta bintang tersegel akan menyerupai sebuah planet umum, dan juga mereka bisa merasakan adanya aura kuat dari harta bintang tersegel tersebut. Dan di sana juga Lo Fong bisa melihat adanya sebuah penghalang transparan yang memisahkan mereka dengan harta bintang tersegel, yang Mas Bro menjelaskan penghalang ini sangat kuat, dan di versi novelnya dijelaskan penghalang ini bahkan bagi ranah Universe Master, yaitu sekelas dari penguasa kota Primal dan juga guru besar dari Battle X Colosseum tidak akan mampu untuk bisa menghancurkan penghalang ini. Jadinya satu-satunya cara bagi mereka untuk mendekati harta ini adalah menelusuri jalan dari menara bintang. Lo Fong pun semakin tertarik untuk mendapatkan harta dari bintang tersegel, dan di sini Mas Bro akan berjanji membantu Lo Fong sepenuhnya. 主人要用全力蛮有。出发！几乎每一座禁地空间，这星辰塔，他们的攻击都带着明确杀。 Dan setelahnya pun mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka. Yang sepanjang perjalanan mereka menelusuri menara bintang ini, mereka menghadapi area terlarang lainnya, yang setiap area terlarang itu dijaga oleh para penjaga menara bintang yang kekuatan mereka sangat kuat. Tetapi singkatnya Lo Fong bersama dengan Mas Bro mereka berdua bisa bekerja sama menghadapi setiap penjaga dari menara bintang. Dan di tengah perjalanan tersebut Lo Fong berkomunikasi dengan Kaisar Tianchen, yang Kaisar Tianchen juga menelusuri menara bintang. Kaisar Tianchen juga menghadapi para penjaga dari menara bintang, dan Kaisar Tianchen juga mengetahui alasan dari penjaga menara bintang yang semakin ketat karena harta dari bintang tersegel akan segera terlepas dari menara bintang, yang hal tersebut menjadi sebuah pertanda besar untuk mereka mendapatkan keuntungan besar. Tetapi secara bersamaan juga Kaisar Tianchen menyadari untuk mereka bisa mendapatkan harta itu juga akan menghadapi ancaman lainnya, tidak hanya penjaga dari menara bintang melainkan juga merupakan para musuh dari berbagai ras, yang bahkan para musuh dari berbagai ras itu bisa menjadi ancaman yang paling utama. Lo Fong memahami hal tersebut, dan Lo Fong pun akan membuat janji kepada Kaisar Tianchen untuk mereka nanti bertemu di dekat area dari harta bintang tersegel. Lo Fong bersama Mas Bro melanjutkan perjalanan mereka, yang sekarang mereka telah memasuki dunia rawa dari area terlarang. 我们也好有个照应。 Tetapi di tengah perjalanan itu Lo Fong melihat bahwasannya Mas Bro ia sekarang sedang tertidur. Jadi memang kocaknya Mas Bro ini bisa tertidur di kondisi apapun. Babata yang melihat Mas Bro tertidur, ia pun menjahili Mas Bro dengan merias wajahnya Mas Bro. Tetapi Lo Fong kasihan kepada Mas Bro, dan Lo Fong pun menyimpan Mas Bro di dalam dunia internalnya untuk membiarkan Mas Bro beristirahat. Tetapi di tengah perjalanan Lo Fong tiba-tiba saja dihadapi oleh anggota dari ras automaton, dan juga tampak adanya seseorang yang menjadi pemimpin mereka, yang ternyata itu adalah saudaranya Kaisar Lonceng Ungu. Lo Fong tidak ingin menghadapi masalah dan menyuruh kepada ia untuk segera menepi. Tetapi saudara Kaisar Lonceng Ungu ia tidak mau, dan ia ingin untuk menghabisi Lo Fong sebagai bentuk balas dendam karena Lo Fong yang telah menewaskan saudaranya. 你离开，是紫州王的好兄弟。废话，你是来报仇的。
dan kedua belah pihak pun bersiap untuk melakukan pertarungan. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Tetapi bagi kalian yang tidak sabaran untuk cerita terbaru, bisa tunggu di konten spoiler di channel Donghua Singkat. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 这星辰塔